ini kedatangannya? Ya, jadi hari ini saya mendampingi klien saya, Salma Vina Hairunisa Putri Sunan, terkait dengan laporan polisi yang dibuat oleh Salma, yang dimana pada saat ada satu peristiwa kawannya Salma itu merekam Salma tanpa izin, lalu dia mengekspos ya, atau menyebarluaskannya dengan cara melalui media sosial, itu instastory-nya si terlapor, sehingga keesokan harinya banyak sekali di media sosial netizen maupun akun-akun lambe yang membuat rasa daripada Salma Vina tidak nyaman, bahkan cenderung merasakan nama baiknya tercemar, sehingga pada saat itu kami resmi melaporkan dengan pasal 27 Undang-Undang ITE serta pasal 310 dan 311 KUHP. Gitu. Nah, itu kejadiannya kapan dan di mana, Bang, waktu itu? Kejadiannya itu tahun lalu ya, tahun 2019, sekitar bulan Maret. Itu di mana, Bang? Di salah satu kafe di Bilangan, wilayah Kuningan, Jakarta Selatan. Jadi tadi di dalam gimana, Bang, diperiksanya, Bang, kalau boleh cerita, Bang? Ya, tadi ditanyakan seputar cuma beberapa pertanyaan ya, ditanya seputar mengenal atau tidak ya orang tersebut, sudah minta maaf atau belum gitu. Ya, intinya di sini juga saya bersama Salma mau mengedukasi teman-teman netizen khususnya untuk berhati-hatilah dalam bersosial media, sehingga orang jangan sampai merasa malu atau merasa tercemar atau merasa dihina akibat postingan kita, atau yang dibilang untuk bercanda lah atau apapun itu judulnya, sehingga bisa ada peristiwa hukum dan dapat dilaporkan dan dituntut secara hukum. Artinya hari ini kamu ngelapor atau memang di... Hari ini panggilan dari pihak polisian, Subdit Cyber, Direktorat Kriminal Khusus, untuk Salma diambil keterangannya. Salma gimana tadi dimintai keterangannya, Bang? Anggapannya seperti apa tadi dimintai keterangannya? Ya aku sih sebagai warga negara yang baik memenuhi panggilan dari kepolisian ya. Terus juga tadi pas diminta keterangan jawab sejujurnya. Gimana jawabannya seperti apa? Dan ditanya tentang apa saja selama di dalam itu? Ya, gini, kalau itu masih dalam proses ya, jadi kita belum boleh bicara. Kondisinya lalu hubungan Salma sama sahabat Salma seperti apa? Selek atau nggak berhubungan lagi? Ada komunikasi nggak sama dia? Sebenarnya kalau dibilang sahabat bukan, itu teman, memang temannya sudah lama gitu, cuma karena waktu itu pada saat kejadian baru ketemu lagi ya, jadi mungkin rada terbawa suasana, tapi udah nggak ada hubungan lagi, udah nggak ada sama sekali. Mungkin ada Justru saya perlu sampaikan ya, kalau dibilang kawan atau sahabat semestinya tidak melakukan hal itu. Artinya kenapa dia mesti merekam sesuatu yang kurang pantas untuk disebarluaskan ya. Tentunya kan nanti pasti membuat Salma malu, atau orang tua dan keluarganya Salma juga jadi merasa tidak nyaman gitu ya. Nah, itu yang saya bilang, makanya Salma kalau pilih teman ya, atau pilih apapun hubungannya, itu mesti ya dilihatlah. Kalau teman tentunya tidak akan melakukan hal seperti ini. Bang, ini termasuk alot ya, Bang, kasusnya, karena sebenarnya udah dari tahun lalu ya. Dilaporkan juga kan. Bagaimana, Bang? Kalau dibilang alot enggak, semua memang by proses ya. Cuma kan memang ada tahapannya. Dari laporan kita itu normalnya biasa turun sampai dengan subditnya itu bisa kurang lebih sekitar 2-3 minggu.
lalu juga ada proses gelar perkaranya seperti apa, alat buktinya kita seperti apa, lalu waktu kita ketika dipanggil harus dicocokin dengan kegiatannya Salma. Kan mungkin teman-teman tahu ya, Salma juga banyak endorse di luar kota apa segala. Jadi ini sih berjalan normal sekali, artinya ya mencocokkan waktu lah. Kayak sebenarnya ini Salma juga udah dipanggil, surat panggilannya ada 2-3 minggu ya. Iya. Ada 2-3 minggu karena baru bisa datang sekarang. Salma baru pulang dari liburan kemarin dia kan, dari luar kota gitu. Salma kecewa dan marah nggak sih sahabat Salma Ortega melakukan hal itu kepada Salma? Kalau kecewa gitu, kalau marah juga ya udahlah, buat apa marah gitu. Tapi memang ini jadi pelajaran gitu, dan memang harus jadi pelajaran juga buat dianya gitu, buat semua orang lah gitu, karena memang nggak boleh kayak gitu. Apalagi kita kan kenal cukup lama sekali gitu, udah 3 tahunan ini, dan memang aku juga nggak nyangka bisa terjadi seperti itu. Bang, ini kira-kira ada motif apa ya Bang? Teman-teman Salma Ortega melakukan hal itu terhadap Salma? Enggak lah, kalau saya rasa mungkin bukan ada motif untuk niatnya secara kriminal terang-terangan juga tidak. Pasti ya itu hanya keisengan atau ya apapun itu. Makanya saya bilang kita ini harus berhati-hati dalam bersosial media, sehingga yang menurut mungkin pribadi kita ini hal biasa kok, seru-seruan, lucu-lucuan gitu kan, tapi ternyata ketika ada orang yang tidak terima ya, ketika itu bisa masuk unsurnya dalam undang-undang ITE, itu bisa jadi masalah gitu. Ya mudah-mudahan lah dari peristiwa yang menimpa Salma ini, kita sekeluarga dan mungkin teman-teman netizen atau adik-adik itu bisa dapat pembelajaran. Artinya janganlah bercanda, janganlah menyerang seseorang, mempermalukan seseorang melalui media sosial, dan ya kalau bisa yang lain-lain juga jangan gitu. Bang, ini ancamannya sama tuntutannya apa sih Bang? Ancaman dan tuntutannya apa? Ya ancamannya seperti biasa ya, di atas 5 tahun. Pasal 5 tahun Undang-Undang ITE. Undang-undang Pasal 27. Salma sendiri bagaimana nih? Ini kan harus berjalan lagi kasusnya yang baru juga. Kemarin juga banyak bulian juga. Kamu sendiri ngadapin masalah hidup kamu seperti apa sih? Banyak sekali yang ini bahas. Ini justru jadi jangan salah, orang-orang yang ngebully Salma, mungkin yang saya tahu atau ibunya tahu atau Salma tahu, ya saya tentunya nggak mau ngurusin semuanya, tapi jangan salah, misalnya dari 10 orang pasti ada yang saya laporkan, ya itu aja. Itu mereka juga harus tahu ya bahwa apa yang dia perbuat harus dipertanggungjawabkan. Salma sendiri gimana ngadepinnya sebagai yang diserang oleh netizen gitu? Ketawa aja sih, kalau gimana mau dicari kan gak mungkin semuanya dilapor kan, tapi ya maksudnya sih so far itu ketawa aja. Kemarin juga habis dibully karena kata pacarnya bule itu ya. Kenapa? Kemarin habis dibully katanya. Banyak banget kalau disebutin satu-satu, tapi aku udah biasa aja. Emang kadang ngelihatnya sebel gitu kan, kadang juga ada yang aku reply tapi pakai bercandaan. Biasanya gitu aja sih aku nanggepinnya gitu, tapi kalau yang parah-parah mah udahlah, aku udah biar. Pacar bule kamu tahu nggak sih kalau kamu menjadi sorotan netizen? Tahu. Apa pendapat dia? Ya kalau untuk orang sana mah nggak ada urusan ya kayak gitu-gitu, nggak peduli gitu, karena orang sana kan ya udah gitu aja, karena dia juga nggak kepo, nggak apa segala macam, tapi kasih support. Tapi kalau reaksinya gimana ya udah gitu, serah aja gitu. Nggak gitu. Tante, sebagai sang ibu nih menguatkan Salma sampai sekarang nih. Karena gimana ya, ini aja, sharing aja sama dia, kasih gambaran kehidupan. Memang saya selalu bilang dari kecil, saya udah bilang hidup itu nggak gampang, harus mandiri, harus kuat, harus segala macam, itu memang sudah saya terapkan dari kecil. Jadi emang harus buat semua perempuan ya memang harus strong. Agak emosi juga nggak sih, kan anak perempuannya dilecehkan di media sosial seperti itu? Sangat emosi, karena gini, kalau buat saya gini, mereka itu yang asal-asalan janganlah agak berubah ya. Mereka itu yang asal-asalan ngomong seenak-enak jarinya aja, nggak pernah tahu betapa sakit. Betapa sakitnya saya
Mereka nanti akan merasakan apa yang saya rasakan. Tapi sempat ada permintaan maaf nggak sih dari yang terlapor ini sama? Iya, pada saat itu si terlapor di sini pernah datang ke rumah ya, dan pernah menyampaikan permohonan maaf langsung kepada Salma dan kepada kami orang tuanya. Ya kalau bicara maaf pastinya kita kan makhluk Tuhan ya, pasti ada kehilafan. Kalau bicara maaf, insya Allah kita sudah maafkan. Demikian karena memang ini sudah terlanjur dari sebelum dia minta maaf sudah dilaporkan, sehingga ya memang ya kita ikuti aja proses hukumnya dulu seperti apa. Sama aku tadi sih berada lagi foto seksi kamu di media sosial. Emang iya? Oh yang mana ya? Yang mana? Yang mana ya? itu bukan foto sesi gitu kalau menurut aku sih udah terserah, yang penting kan sesuai tempat di mana. Enggak, yang mana ini? Yang pakai Jelas yang bikini mana? doang yang di pasir pantai ya? Itu namanya nih ya, edukasi buat teman-teman, bikini itu two piece atas sama bawah ya. Kalau itu namanya swimsuit, itu adalah baju renang gitu. Jadi aku bingung bikini yang mana ya? Kakak Itu bukan pakainya apa? pakainya swimsuit. Pakainya bathing suit gitu. Jadi bukan pakai bikini, itu beda banget. Bikini itu two piece gitu. Kalau menurut aku gitu sih. Jadi kalau menurut aku gimana reaksinya? Ya mungkin tahu tempat dan udah biasa banget. Mungkin karena aku juga nggak pernah posting seperti itu gitu, terus sekarang lagi liburan posting jadi rame. Coba kalau misalnya tiap hari atau sebulan sekali aku posting seperti itu, kayaknya juga udah nggak akan rame gitu. Biasa aja, mungkin mereka baru ngeliat kayak gitu kali. Tapi nggak juga sih, karena kalau misalnya lagi olahraga aja itu kan hampir sama bajunya seperti itu. Mau udah deh, biasalah. Saya juga punya kok foto istri saya di kolam renang pakai baju renang, nggak ada yang rame. Saya juga kalau di kolam renang nggak pakai baju atasan malah. Oke. Salma sengaja nggak sih pilih pacarnya yang bule biar nggak kepoan atau bagaimana? Enggak, yang pasti pilihnya yang lebih ganteng dari yang sebelum-sebelum Yang penting itu. Itu udah pasti ya. Dia cari yang sosoknya kayak ayahnya gitu. Oh, bule. Tapi ya itu benar. Tapi ayah sendiri gimana? Kedekatan dengan pacarnya Salma nih yang bule kemarin? Ya sejauh ini sih so far is so good, right? Kalau orang bule kita harus pakai bahasa Inggris. Bisa maksudnya talking. Ya so far sih baik orangnya ya. Terus juga saya lihat sayang sama Alma. Kan seperti yang saya bilang, saya nggak minta Salma tuh harus dengan misalnya anak pejabat atau anak orang kaya. Yang penting nomor satu adalah sayang sama Salma, bisa jaga Salma, bisa membimbing Salma. Ya, jangan cuman katanya bisa membimbing tapi nggak membimbing gitu. Mendingan Kalau aku sekarang udah nggak usah bimbing-bimbingan, sama-sama perbaiki diri aja deh gitu, biar nggak ada yang bimbing-bimbing terus bosi-bosian gitu kan malas banget. Udah sama-sama mau jadi baik aja, nggak usah bimbing-bimbingan tuh, nggak usah. tapi nggak bucin kan? Sama katanya pacarnya mau dites sama Ayah bagaimana tuh? mau dites. Itu gimana? Dia tahu gak sih ayah kamu bagaimana di Udah sini? tahu. Oh, Tahu, justru tuh kayak teman-teman aku yang deket banget sama aku tuh aku takutin gitu, tapi dia ngomong ya emang kalau misalnya nggak ada maksud apa-apa kenapa harus takut gitu sih. Itu yang aku ini juga ya perhitungkan gitu kan, karena emang dia juga nggak takut, udah ditakut-takutin sama semua orang, sama dia, sama Mita, semuanya udah takut-takutin, dia kayak biasa aja. Termasuk di pertemuan pertama kali juga ya. Pertemuan pertama kali ya, saya ajak dia ngomong gitu loh, ajak dia ngomong. Saya nggak ada senyum pada hari itu. Hari pertama ketemu saya nggak ada senyum ya sayangnya. Kamu siapa? Emang kamu siapa? Ya nggak ada senyum pokoknya. Jadi ya saya tanya lah, dia asli orang mana? Dia jawab orang Amerika. Oh oke. Terus saya tanya keluarganya siapa, bapak ibunya gimana, kerja apa, bagaimana. Ya biasalah ya, maksudnya introduce, perkenalan biasa di awal. Ya so far sih dia bisa ngadepin, walaupun kalau secara face to face dia matanya tetap kepada saya tapi tangannya agak gini kan gitu. remote. Kamu dia udah pulang ya? Dia stay di mana sih? Masih di sini. Salma? Oh, di Ada Jakarta. di rumah, Kenalnya lagi dari santai mana di sih, rumah. Salma? Kenalnya dari mana sih? Dari mana Bu? Dikenalin ibu apa gimana? Dari Amerika lah pokoknya. Salma, sorry, perbedaan usianya berapa sih? Katanya kan bilang bulenya udah tua apa gimana tuh kata netizen, ini saya menjawab. Nanti bentar lagi saya laporin netizen. Beliaunya udah
udah tua netizen yang ngomong udah punya jodoh belum? Iya. Belum ya. Enggak, orang cuma beda 11 tahun aja sih dia. Dia juga kayaknya genetiknya mudah-mudah aja. Enggak yang gimana kok. Terus kalau menurut aku ya serasi orang tua. Beda 11 tahun dengan WNA juga. Susah nggak sih nyocokin hubungannya bagaimana? Enggak, kalau dari aku pribadi sih dia masih bisa untuk lower dirinya untuk masuk ke lingkungan teman-teman aku. Itu dia masih bisa dan masih mau gitu kan. Terus aku juga kita ngobrolnya nyambung gitu karena interestnya sama sih. Nyambung aja sih, tergantung sebenarnya. Nyambung aja sih kalau menurut aku. Hubungannya sendiri seperti apa sih Salma? Sudah menjajaki jenjangnya Serius gak sih? atau masih dalam Jalanin aja. Kalau apa ya, bingung, jalanin aja gitu. Kalau mau dibilang serius ya memang tidak ada main-main gitu. Cuma seriusnya itu arahnya kemana kan belum tahu. Oke.